Oke, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini harusnya chapter yang kemarin, chapter 2 yang main saya skip ya, karena apa namanya ada topik khusus kemarin mengenai apa eh, pembedahan ya, pembedahan surgery eh, lembar siam ya. Oke, nah di sini kita akan melanjutkan yang kemarin ya, mengenai metaverse yang chapter kemarin. Jadi ya anggap aja kita lagi nonton Doctor Strange ya, intinya itu Metaverse of Madness. Jadi begini, jadi ya jika di film Doctor Strange itu kita ada banyak-banyak sekali multiverse ya, sama di Metaverse kita bisa jadi orang lain, kita bisa jadi dunia lain yang mungkin itu adalah dengan kita. Nah, di sini kemarin tempat saya singgung mengenai Snow Crash ya, dalam novel Snow Crash ya, dia di novel ini tuh eh, Neil Stephenson menjelaskan bahwa metaverse itu humans, programmable avatar, interact each other and software agent. Ya, jadi manusia, software, terus avatar itu berinteraksi di dalamnya, tapi di dalam sebuah dimensi virtual. Ya. Nah di sini uniknya adalah di tahun 92 belum belum berbayang seperti sekarang. Jadi sangat futuristik sekali ya. Nah, sedangkan kalau di paper mengenai All One Needs to Know About Metaverse di sini mereka menerjemahkan menjadi sebuah computer generated universe. Jadi sebuah universe di mana eh, yang diproduksi oleh komputer ya, di mana kegiatannya seperti live logging, collective space in virtuality, mengembed internet ya, spatial internet dan dunia cermin ya, kayak dunia mirip dengan dunia kita. Tapi tujuannya untuk simulasi dan kolaborasi ini by Lee et al. Yang menulis dari buku ini, artikel ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat sejarahnya sebenarnya agak panjang dari 89 sampai 2021. Nah, kalau kita flashback ya, kita mesti ingat namanya ini. Ya, dua alat ini tuh sebenarnya nggak jauh beda dengan metaverse. Bedanya mereka analog ya. Pertama, ini viewer kalau pulang dari haji ya. Jadi ada kita lihat bagaimana suasana haji di Mekah dengan menggunakan viewer ini. Yang nggak jauh beda dengan virtual reality saat ini ya. Terus kalau anak cewek misalnya punya BP-BP-an gitu kan, nah, dia mengganti bajunya dan sebagainya kayak avatar, mirip dengan avatar yang sekarang kita pakai. Nah, jadi dan ini pun kemarin sempat heboh ya. Ini apa metaverse untuk apa haji benar bukan, itu untuk, simulasi manasik ya, bukan untuk menggantikan ibadah haji. Tapi di sini kita bisa lihat ya eh, transisi antara viewer ini ya namanya master viewer zaman dulu ya menjadi VR ini. Terus berikutnya nanti BPBP-an tadi kita berubah jadi di apa software ya. Di Centraland ini salah satu websitenya kita bisa membuat avatar diri kita masuk ke dalam web ya classic event crowd. Jadi kita bisa buat aktivitas juga di sana. Seakan-akan bermain beneran. Jadi mirip kayak BPBP-an itu. Nah, lebih extend lagi ya mengenai sandbox ini. Jadi sandbox ini sebuah layanan metaverse juga tapi namanya adalah jualan tanah tanda kutip ya jualan tanah jadi ada ini jadi semacam kayak suatu komplek ya kapling-kaplingan tapi di sana kita bisa berinteraksi jadi setiap merek bisa punya tokonya sendiri ya. Baik toko maya dan toko nyata punya perwakilannya ya di toko maya di dunia mayanya itu. Nah kemudian kita sering lihat ya kayak Oculus yang dipakai oleh Zuckerberg itu ya salah satu bentuknya ini Horizon Horizon World, Horizon Works ya kan banyak sekali pembahasannya tapi intinya adalah kita bisa berinteraksi di dalam sini. Oke. Nah, kalau paling gampang kalau Anda suka ada anak ya, anak-anak yang suka main Roblox itu mereka juga bagian dari metaverse ya. Jadi metaverse itu nggak melulu menggunakan VR viewer, tapi bisa juga di laptop dan sebagainya. Tapi kita masuk ke dalam sana dan melakukan aktivitas-aktivitas tadi, ya. Kalau kita ingin lebih apa namanya memahami metaverse, kalau saran saya malah nonton film lebih cocok. Bisa ya The Matrix Trilogy atau yang Ready Player One ini. Nanti reviewnya silakan. Nanti mungkin ada yang lain mau membuat reviewnya. Ya. Jadi kalau kita lihat metaverse dan neuroscience ada hubungannya. Bahwa sebenarnya dia ada halusinasi yang diproduksi. Bagaimana tidak? Kayak misalnya kita pakai viewer ini ya, viewer ya di viewer VR box atau Oculus atau HTC Vive itu kan dia memanipulasi saraf optik ya. Seakan-akan dia melihat suatu objek padahal itu nggak ada, cuma dia di dunia simulasi itu. Nah, kedepannya sudah akan ada, oke, akan mundur dikit.
Nah, tapi pinggir dulu ya. Oke, saya pinggirin dulu. Nah, ini juga ada yang sudah levelnya untuk mempengaruhi saraf olfaktori. Jadi seakan-akan user membau sesuatu. Bahkan yang nervus facialis sudah ada nih untuk menjilat kan ada cabang-cabangnya ya. Glosofaring, facialis ya, ya, hipoglosus. Nah, ini sudah ada yang memanipulasi. Jadi kedepannya malah seakan-akan virtual itu nyata. Ya, terus berikutnya, nah teknologinya ini ya, jadi tidak melulu tentang VR, tapi teknologi imersif namanya. Jadi bagaimana seakan-akan kita adalah jadi satu bagian di dunia itu. Jadi bisa berupa VR, yang baik berupa cave ataupun pakai apa virtual environment, bisa pakai AR, AR kacamata AR ataupun smartphone AR ya. Bisa juga ini MR mixed reality ya, ada kacamatanya juga ya. MR ini by Holo Microsoft HoloLens. Oculus juga bisa tapi terbatas. Nah, ini adalah teknologi imersif di mana seakan-akan kita dunia nyata dan dunia maya bisa berinteraksi. Nah, ini yang penting menurut saya bahwa kalau kita bicara metaverse itu bukan VR ya, tapi metaverse itu adalah sebuah ekosistem dan teknologi. Ya, ekosistemnya apa? Ada social sustainability, security, trust and accountability, content creation, virtual economy, avatar. Jadi ini suatu yang kompleks, ya. Ya. Teknologinya pun juga kompleks. Jadi kalau kita bilang metaverse, tunggu dulu, ya. Sejauh apa metaverse yang kita bayangkan? Jangan sampai kita bilang metaverse ternyata cuma aplikasi VR-nya doang gitu kan. Nah, jangan sampai nanti kita ke kena scam ya kan bahwa ini metaverse padahal cuma biasa. Nah, nanti kalau emang memang dia cuma aplikasi VR ya udah katakan dia aplikasi VR. Tapi kalau dia memang bisa ada fitur-fitur yang tadi ya live logging, interaksi, terus apa namanya kolaborasi itu ya itu mungkin metaverse. Nah, oke. Jadi paham ya, ada six pillar dan eight pillarnya ini yang ciri khas dari metaverse. Oke, perusahaan-perusahaan banyak, kita bisa baca ya. Saya skip dulu karena pembahasannya ini perlu satu pertemuan sendiri nih. Nah, tadi sudah lihat ya bahwa kita bisa melakukan banyak aktivitas ya. Di sini yang jelas pokoknya collaboration ya, collaboration, learn and train. Nah, kalau kita melihat market map-nya, oke, saya minum kopi dulu ya. Tidak nggak disponsori ya. Nah, nah di sini ada experience, discovery, creator economy. Banyak perusahaan yang bermain di market share-nya metaverse. Artinya apa? Ya ini akan jadi sebuah dunia baru dan yang muncul adalah satu, bagaimana dunia kesehatan khususnya kedokteran menyikapi ini. Apakah jadi hanya jadi penonton, ya kan? Atau kita justru bisa jadi berperan, ya, penonton atau mungkin kita pengguna, bukan 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 memanfaatkan lagi. Harusnya kita bisa memanfaatkan bahkan kalau mau membuat sebuah new new role ya role itu. Nah, kalau kita lihat dari paper ini ya, survei metaverse state of the art. Jadi ini kita kita belum bilang mengenai kesehatan, kita bilang secara umumnya. Jadi kalau metaverse ada empat stage ya, stage satu embryonic, primary, app stage, dan development stage. Ini sudah mulai muncul di sini. Kalau kita pakai yang WOS ya, Web of Science, tapi kalau Scopus wave-nya juga hampir mendekati ini. Dari tahun berapa ini? Ini 2021 terakhir ya. Artinya apa? Bisa jadi ini booming ya. Baik. Bagaimana dengan kesehatan? Kayak di paper yang sama, di medical ini ditunjukkan bahwa trennya adalah telemedicine, virtual medicine, dan remote care monitoring. Kenapa terjadi? Karena ada peningkatan permintaan mengenai mobility ya, highly mobility, digital real time, dan apa namanya, improve medical efficiency. Jadi benar-benar bagaimana bisa mengefisiensikan. Terus bagaimana sih kita bisa jadi bagian dari metaverse ini? Ya, oke. Di healthcare sendiri, kalau kita ketik kata metaverse, sebenarnya dia akan berhubungan dengan AR, VR, mirror world, ya. Itu ada kenaikan dari 92 ke 2020 papernya. Artinya apa? Yes, this is the future, ya. Nah, ngapain aja sih kita di metaverse kesehatan tuh? Oke, di artikel bagus banget ini. Jadi ini bukan jurnal ya, tapi dia baru jurnal baru terbit pertama, cuma dia penulis Thomason ini memprediksi. Pertama kolaboratif.
Ya, Digital Twin Hospital. Nanti saya jelaskan. Nanti ada dua rumah sakit nyata, dan ada versi metaverse-nya. Education jelas ya, dengan interaktivitas, simulasi, otomatis medical training bukan sesuatu yang mustahil. Clinical care, pasien bisa sewaktu-waktu datang, tapi secara virtual atau mungkin konsultasi secara virtual dan sebagainya. Ini juga perlu apa namanya eh, pengembangan. Terus wellness ya, gamification based on wellness dan monetization curve of gamification ini menarik sekali. Akan saya bahas satu pertemuan lagi, just stay tune di channel ini. Jadi bagaimana membuat game tapi untuk kesehatan dan bagaimana game itu bisa menjadi tanda kutip cuan ya, play to earn, learn to earn, move to earn. Nah, ini sebenarnya sekali. Ini konsep yang menarik sekali. Next time akan saya bahas mengenai gamification ini. Ya ini tadi ya, mengenai Digital Twin Hospital. Jadi seakan-akan ada dua rumah sakit ya. Nah ini menarik sekali kalau misalnya metaverse ini akan booming. Ini salah satu bentuk pemanfaatan metaverse di Korea Selatan ya untuk eh, simulasi apa namanya menonton ya, mengikuti event nonton. Biasanya kalau pas operasi itu kalau mau nonton bareng kan di ruang teater room gitu. Tapi kalau ini kan bisa lihat secara real time dimanapun kapanpun 360 seakan-akan ikut di dalam ruang operasi ini. Terus kita mulai dari mana sih di kesehatan itu? Nah kita mau main di mana dulu? Ya kan? Jangan kemaruk semuanya tapi kita nggak tahu mau ngapain. Ya kan? Jadi apa kita mau di infrastruktur? Kita nggak mungkin lah ngapain gitu kan. Ini orang teknik nih yang punya apa namanya privilege di infrastruktur ya. Nah, tapi human interface misalkan butuh bagaimana sih kalau dokter menggunakan yang mudah untuk metaverse ini. Decentralization ini blockchain contohnya seperti electronic medical record yang terdesentralisasi ya blockchain. Terus spatial computing ini teknologi VR AR-nya dan sebagainya. Jadi kita bisa main di sini. Kreator ekonomi membuat sebuah event training sebagainya. Terus discovery ini nanti kita bahas sendiri ya. Experience jelas ya. Game sosial tadi ya gamification nanti akan saya bahas sendiri di YouTube sendiri. Nah, ini kita ambil dari salah satu ya, yaitu kita ambil tadi yang VR ya. Oh ya, jadi bagaimana tadi VR itu dimanfaatkan apa sih? Nah, kalau kita lihat di paper ini ya, virtual reality 2 decade ya. Di sini ada klaster kita lihat untuk psikiatri terutama ya. Ini ada yang terapi. Di VR terapi digunakan apa dalam 2 dekade? Ini banyak digunakan di psikiatri. Contohnya nih, anxiety and fear related disorder di sini klasternya. Dia beririsan dengan PTSD, terus ada yang di sini di pain management, yang ini yang disease of nervous system. Jadi ini contoh cluster ya, cluster pengembangan VR. VR selalu bagian dari metaverse. Jadi bukan metaverse ya, tapi bagian. Nah, bagaimana kita bisa mengekspand itu? Ya, contoh ya, kemarin saya sempat terlibat dalam uh, proyek ini, kebetulan digagas oleh PT Edukasi 101 kerjasama dengan Lab Anatomi FKUNS. Papernya juga sedang ongoing publish ya. Jadi bagaimana kita seakan-akan membuat praktikum online ya, seakan-akan dia dalam itu dengan menggunakan smartphone, VR smartphone. Jadi kita bikin 2019 medium mau akhir, kita tidak pernah terpikir bahwa 2020 akan jadi pandemi. Ternyata saat pandemi langsung dipakai ini alat ini oleh sejawat di FK UNS Lab Anatomi, salah satu media ajarnya. Ya. Berikutnya kami juga saat pandemi cuma eksplorasi membuat atlas apa namanya virtual atlas ya AR, ada Varneuro masih ada, silakan di download kalau mau nyoba ya. Jadi karena kita bisa melihat otak secara real time. Terus di saat apa namanya dengan sejawat-sejawat lain, Dr. Hedi, Dr. Nanang itu kami kolaborasi membuat aplikasi namanya Paingo VR. Jadi banyak sekali ketakutan ya, trypanophobia. Jadi takut terhadap jarum suntik sehingga kami mengalihkan ya untuk jadi dia pain management atau pain distractor. Ini papernya sudah terbit juga, Haki juga sudah ada ya. Dan terakhir ini kemarin baru selesai medical rehabilitation. Jadi bagaimana manfaatkan VR ini untuk sensori evaluasi ya, bukan evaluasi sebenarnya screening ya, sensori motorik. Nah, ini bisa di-download juga di aplikasinya di Play Store. Oke, tapi tentunya tidak terlepas dari masalah. Untuk itu perlu banyak sekali masalah etik ya.
Ini bahasnya seru nih sampai 10 poin. Nanti ini akan jadi topik yang menarik dan menantang. Kalau kita punya solusinya, insya Allah metaverse bisa berkembang untuk di bidang kesehatan. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi di beberapa konten saya berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.